Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Al-Islam 3 pada kelas 3 reguler A MGT 1. Di sini kami akan mewawancarai di pimpinan cabang Pusat Ahmadiyah Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, terima kasih. Bisa nampak. Coba ketuanya. Wajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama kami dari Universitas Muhammadiyah Pak, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021. Di sini kami datang Pak untuk mewawancarai Bapak untuk pemenuhan tugas Al-Islam 3 Pak, tentang cabang atau ranting Muhammadiyah yang ada di Pekanbaru ini Pak. Sebelum itu Pak, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Mutakabir. Saya Fikri Wadana. Saya Leonandra. Saya Fajar Aditya. Saya Muhammad Sudirtia. Saya Bintang Rifki. Saya Muhammad Ibrahim. Baik Pak, mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Yang pertama Pak, siapakah ketua atau wakil ketua Pak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Pekanbaru Pak? Ketua Pekanbaru. kalau ketua BCM pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru Kota itu saya. Wakilnya Pak Lina Edward. Saya Juni Merzon. Wakilnya Pak Lina Edward. Baiklah, pertanyaan kedua ya Pak. Berapa banyak jumlah anggota pada pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru? Lalu kalau pimpinan cabang itu minimalnya 13, bisa lebih. Selanjutnya pertanyaan Pak, sasaran apa yang hendak dicapai oleh kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru dan bagaimana cara merealisasikan atau mencapainya? Pertanyaannya teoretikal banget gitu ya. Tekstual. Ya jadi kan kita nih di Muhammadiyah itu kan Muhammadiyah itu kan sebuah persyarikatan. Ya. Persyarikatan itu kan bahasa Arab yang di Indonesia kan syarikat. Itu bahasa Arabnya apa? Syirkah ya. Syirkah itu apa? Syirkah itu apa? Kumpulan apa? Masa nggak tahu syarikatnya? Syirkah. Syarikat itu kan bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya manajemen. Ya kan? Jadi secara umum sih manajemen ya, tapi kalau secara khusus yaitu sebuah kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan kan, itu organisasi. Karena ini pendekatannya Islam dan mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia bernama Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa artinya? Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad. Jadi kumpulan orang-orang atau organisasi yang mengikut kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Muhammad itu turun? Kenapa Muhammad itu diturunkan oleh Allah? Supaya bisa menjawab tujuannya tadi. Apa kata Rasulullah? Aku diturunkan oleh Allah untuk umat. Ya, siapa yang umatnya?
Hah? Diapain? Kan Rasulullah turun di Jazirah Arab yang perilaku masyarakatnya seperti apa? Jahiliyah tau? Bodoh. Bodoh apanya yang bodoh? Sifat. Semua ya, kan? Terutama kelakuan ya, akhlak kalau bahasa umumnya. Nah, jadi Rasulullah itu diturunkan untuk merubah akhlak. Nah, kalau begitu pertanyaannya tadi, nah, karena pendiri Muhammadiyah itu adalah seorang Habib, ya kan? Nah, yang menurut catatan sejarah itu adalah keturunan Rasulullah, saya lupa keturunan berapa gitu ya. Nah, kan itu dibawa dari cicitnya, itu Rasulullah. Nah, tujuannya supaya Persyarikatan Muhammadiyah ini mempunyai komponen-komponen yang berakhlakul karimah. Nah, dalam skop kecil tadi pertanyaannya kan keselamatan ya. Nah, sama tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak dari cabang Muhammadiyah Pekanbaru. Nah, itu tujuan pokoknya. Nah, dalam konteks organisasi cabang ada struktur organisasi kan, belajar teori organisasi, belajar kan, nah, ada struktur organisasi. Nah, organisasi Persyarikatan Muhammadiyah itu mempunyai struktur majelis dan lembaga ya. Nah, di majelis itu ada namanya majelis apa? Belum belajar ke Muhammadiyah. Tarji lagi, yo. Apa lagi? Yang ingat aja dulu. Nanti malu lah, masa ditanya sama orang nanti pilihan di mana sama Muhammadiyah, tapi tidak tahu organisasi Muhammadiyah. Nah, Pak, ayo. Ada majelis tarji, tajdid, apa lagi? Ya, nanti lupa ya, buka website Muhammadiyah. Nah, salah satunya adalah selain majelis tarji adalah majelis dakwah. Ya kan? Dakwah ya. Nah, kita mendakwahkan. Nah, di setiap struktur organisasi yang ada di Muhammadiyah, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, wilayah, dan pusat itu pasti ada majelis dakwah. Ting-tengnya ada di tarji dan tajdid, tugas sosialisasinya ada di dakwah. Terus core bisnisnya, kalau kita ibaratkan perusahaan, core bisnisnya Muhammadiyah itu. Yang lain itu penunjang saja. Adanya alum-alum amal usaha itu hanya penunjang. Bagaimana kita bisa mendakwahkan kepada masyarakat untuk berperilaku seperti Rasulullah. Perilaku Rasulullah yang populer apa? Jujur, baik. Jujur, apa lagi? Amanah, jadi apa lagi? Fatona, tablik. Jadi apa sebenarnya? Staff ya. Sintik, tablik, amanah, fatona. Karakter dasarnya alamin. Sejak dia kecil disebut alamin. Apa itu alamin? Kalau sintik benar, tablik menyampaikan, amanah, fatona, cerdas. Nah, kalau alamin ini perilaku yang melekat pada Rasulullah sejak dia kecil sampai menjadi Rasul hingga wafat. Jujur tadi kan. Nah, sekarang kan kita harus bisa setidak-tidaknya mendakwahkan kejujuran. Coba tanya di manajemen kampus, tanya ke rektornya berapa kali dia bohong sehari.
Ini kok wakil rektornya, berapa kali dia bohong sehari? Ini kedekannya, berapa kali dia bohong sehari? Kan? Nah, layak tak kita ini disebut pengikut Muhammad? Itu dia tadi ya, tujuannya itu tujuan pokok itu, merubah perilaku atau akhlak yang ada di seputaran PCN Pekanbaru Kota. Berat memang di Pekanbaru Kota, itu pasar soalnya. Bagaimana cara merubah supaya pedagang itu tidak berbohong? Gak usah kita ke pasar, di kampus aja berapa banyak pembohong. Kalau pasar masih terkenal pembohongnya, nah di kampus terkenal tak pembohongnya. Terkenal juga. Gitu. Nah, jadi waktu kalian semua memilih presiden BEM-nya, bohong nggak presiden itu? Ya, gitu kan? Nah, kalau masih bohong, nggak malu kita mengaku mahasiswa UGM. Nah, jadi itu tujuannya. Itu tujuan yang ingin dicapai. Ya, kalaupun kita tak bisa 100% mengikuti Rasulullah, untuk 5% jadilah. Ya kan? Nah, sekarang itu yang mesti kita formulasikan untuk dapat kita eksekusi di tengah lapangan, di tengah masyarakat. Nah, itulah kekuatan Muhammadiyah jikalau dikerjakan dengan bahasa kerennya profesional. Kan Muhammadiyah ini juga organisasi. Kalau tidak dikelola secara profesional, ya tinggal namanya aja. Nah, itulah tujuannya tadi itu, sasaran ini sampai itu. Betapa beratnya tugas pendakwah dari yang ada di Muhammadiyah. Betapa beratnya tugas pengurus untuk meng-create pendakwah-pendakwah atau pendai-pendai yang ada di Muhammadiyah sehingga masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Pekanbaru Kota itu berperilaku. Nah, itu tadi kita nggak usah muluk-muluk lah. Dapat 45% aja jadilah. Ya. Udah baik banget gitu, 45% ngikut Rasulullah ya. Jangan mimpi lah 100% gitu kan. Yang paling sulit kita lakukan jujur. Jess, bagaimana Jess? OTW, padahal baru siap. Iya OTW dari kamar kita OTW mandi. Berlindung di balik kata-kata OTW. Jadi itu tujuan dan sasaran yang dicapai. Selain mengikuti yang 4 tadi, sidik, benar, tapi menyampaikan atau berdakwah, amanah, dapat dipercaya, atau cerdas. Ya. Nah, secara yang paling dipayungi oleh alamin kejujuran. Nah, itu yang target kita lah, termasuk saya. Saya juga gitu, semua tidur itu. Satu hari itu saya berbohong berapa kali. Lagi tanya istri, lagi mana bang? TV juga kan? Nah, gitu. Ya, Leo ya. Iya. Apa yang belum terjawab? Sudah. Apalagi kendala apa saja yang sering terjadi di pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru? Kendala apa saja yang sering terjadi Di pimpinan cabang? di tingkat pimpinan cabang Muhammadiyah? Iya. Itu pertanyaannya berat dijawab. Karena kalau kendala pasti banyak. Iya. Karena di dalam manajemen itu, ini manajemen kan? Ada fungsi-fungsi manajemen, ada unsur-unsur manajemen, ada prinsip-prinsip manajemen, ada asas-asas manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen ada 4 kan? Planning, organizing, executing, controlling. Unsur-unsur manajemen, man, money, material, machine, method, market, mekanisme, ya kan? Asas-asas manajemen, sentralisasi, desentralisasi, dan mixing antara sentralisasi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip manajemen,
Sudah. Itu ujian nanti di skripsi. Ya. Manajemen kan? Nah, Ujian. nah, dari situ aja kendalanya banyak sekali. Memang Muhammadiyah itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dibangun daripada Al-Quran dan hadis, ya. Nah, jadi anggaran dasar rumah tangga itu kalau bahasa pemerintahan itulah konstitusi Muhammadiyah. Tanya sama rektornya, Pak, Bapak patuh dan taat nggak kepada ADRT Muhammadiyah? Tanya sama dia. Kan itu pimpinan puncak di kampus kan? Nah, selain yang berbohong tadi, tanya juga sama dia, Pak, Bapak sering melanggar ADRT Muhammadiyah nggak? Ya, gitu kan? Nah, kalau dia sering melanggar ADRT Muhammadiyah berarti dia belum menjalankan manajemen dengan baik. Begitu juga di pengurus cabang. Kita di pengurus cabang berusaha untuk menjalankan ADRT itu dengan baik. Itu kendala. Kenapa itu kendala? Karena sampai hari ini majelis ada salah satu namanya majelis Dikdatu dan Muhammadiyah kalau di level cabang dan daerah itu saya hampir belum pernah ketemu. Istilahnya kalau dulu, waktu zaman dulu namanya kalau Pancasila itu ada Pancasila tahu kan? Zaman dulu itu ada namanya penataran P4. P4 itu apa panjangnya ya? Lupa saya. Penghayatan dan pengawalan Pancasila. Nah, apa tadi? Penataran penghayatan pengawalan Pancasila. Nah, ini belum ada nih penataran penghayatan pengawalan ADRT Muhammadiyah. Sehingga boleh ditanya ke seluruh pengurus, termasuk pada Pak Rektor itu. Hafal dia ADRT. Kalau sudah hafal, paham nggak dia? Kalau sudah paham, dijalankan atau tidak? Nah, itu dia tuh. Itu kendala juga di dalam mengelola organisasi Muhammadiyah. Kenapa? Karena pengurus Muhammadiyah ini tidak digaji. Yang digaji itu yang ada di AUM saja. Di perguruan tinggi itu ada gaji dia. Lagi di SMA ada gaji dia, SMP, SD, TK, PAUD ada gaji dia. Di rumah sakit, direksi rumah sakit, dokter, perawat digaji kan? Sementara yang mengurusnya nggak digaji. Kalau menurut saya nggak aneh itu. Padahal dia kan keputusan tertinggi ada di pengurus. Kalau di kecamatan, keputusan tertinggi ada di pengurus ketua, sama wakil ketua, jalannya. Di kabupaten kota juga begitu, di wilayah juga begitu, di pusat juga begitu. Nah, Muhammadiyah ini kan menganut azas desentralisasi. Pimpinan kelurahan atau ranting, pimpinan kecamatan atau pimpinan cabang, pimpinan daerah kabupaten kota itu bukan bawahan daripada pimpinan wilayah. Pimpinan ranting bukan bawahan kecamatan atau cabang. Pimpinan cabang bukan bawahan daerah kota. Pimpinan daerah kota bukan bawahan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah perpanjangan tangan pimpinan pusat. Itu maksud dengan desentralisasi dalam azas-azas manajemen. Sehingga Pak Joni ini kalau dia ngirim surat ke PDM, kalau dia ngirim surat ke wilayah itu tidak pernah disebut Bapak, itu saudara. Ke pusat juga begitu, saudara ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, bukan Bapak ketua, itu saudara. Nah itu asas yang dianut oleh Muhammadiyah. Kenapa pakai saudara? Kenapa pakai saudara? Kenapa dia setara? Kenapa organisasi Muhammadiyah itu menganut kesetaraan? Kalau kita kembali kepada Rasulullah, kalau kita kembali kepada ajaran syariat Islam, karena manusia itu sama di mata Allah, yang membedakannya apa? Yang membedakan Allah, kita ini sama nih semua nih, walaupun
antum itu sebagai anak saya, tapi di pandangan Allah saya dan antum itu sama saja. Apa yang membedakan kita di mata Allah? Ketakwaan. Makanya tak pernah sebut bapak, tapi sebut saudara. Nah, pemahaman seperti itu menjadi kendala kita bagi pengurus untuk mengelola Muhammadiyah secara profesional. Kalau disebut kendala lagi, banyak lagi. Kalau kita berujuk kepada tadi fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, prinsip-prinsip manajemen, asas-asas manajemen. Itu kalau dipelajari bisa 9 SKS. Karena 3 SKS di pengantar kan cuma OA kan, planning, organizing, executing, dan controlling. Itu kan berfungsi saja. Prinsip kan belum dipelajari kan? Unsur belum dipelajari, asas belum dipelajari. Nah, itu cuplikan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus Muhammadiyah khususnya Kanwil Kota dalam mengelola organisasi Muhammadiyah di level kecamatan, khususnya di kecamatan Pekanbaru Kota. Karena di Pekanbaru Kota itu masyarakatnya heterogen, ada pebisnis, ada karyawan dari berbagai macam suku di situ. Kalau antum pergi ke sana, pasar itu suka ramai. Kalau di sensus berapa banyak suku kita? Banyak kan? Berapa? Profesinya banyak. Nah itulah yang dikelola oleh pengurus cabang Muhammadiyah Pekanbaru Kota kan, kecamatan Pekanbaru Kota. Apalagi yang belum terjawab dari pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya, pelajaran atau manfaat apa saja yang bisa diambil baik dari pendiri organisasi pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru? Pendiri organisasi pimpinan cabang kota Muhammadiyah Pekanbaru. Pendiri organisasi Muhammadiyah cabang Pekanbaru Kota. Wah, ini Pak Joni ini generasi kedua ini. Bukan generasi pertama. Mungkin adanya Muhammadiyah di Kota Pekanbaru itu ya pertama kali di Pekanbaru Kota. Di Pekanbaru Kota itulah pertama kali Muhammadiyah didirikan di Kota Pekanbaru. Di Pekanbaru Kota itulah berdiri pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Di Pekanbaru Kota itulah berdiri pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau. Jadi sentral secara historis itu ada di Pekanbaru Kota. Sejak Pekanbaru dinyatakan resmi sebagai ibu kota Riau pada tahun 1900 berapa? 1900. Siapa yang lahir di Pekanbaru? Hah? Kayak yang tak lahir di Pekanbaru bisa lah dimaafkan. Yang lahir di Pekanbaru? Nah, ibu kota Pekanbaru itu berdiri tahun 1958, pindahan dari Tanjung Pinang. Dulu ibu kota Riau itu Tanjung Pinang. Dulu kan Riau Kepri bergabung, ya kan? Terus sejak otonom berpisah. Dulunya ibu kota itu ada di Tanjung Pinang, karena kan itu di tepi laut ya, kan itu kerajaan kita kan. Nah, setelah itu pindah ke pendek cerita lah sejarahnya nanti juga ke Pekanbaru. Nah Muhammadiyah itu masuk sebetulnya sebelum Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Riau. Ada yang mengatakan tahun 39. Ya. Ada yang mengatakan tahun 53, tapi yang kami teliti itu lebih berarti ke 39 dalam masa penjajahan Belanda. Itu ya yang mesti diketahui. Nah, tadi saya sebut Pak Joni generasi kedua, jangan-jangan Pak Joni generasi ketiga kan? Kalau dia masuk di tahun 39.
Apa yang untuk jawab? Ya, Mas. Mau apa? Pengalaman yang tak pernah terlupakan dalam mengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru. Nah, karena saya belum pernah di dunia cabang, itu Pak Joni yang jawab. Karena yang sudah merupakan itu membangkitkan masa sulit ke masa yang bagus. Contohnya kita punya kaum usaha Muhammadiyah itu isi satu Muhammadiyah, ya kan? Disebut tadi itu muridnya dari 100 orang menjadi 400. Kedua, kita punya jaringan yang banyak sekarang ke tingkat pemerintahan, ke tingkat pengusaha besar. Kita akan membangun Muhammadiyah Pekanbaru Kota itu sebagai proyek sebagai contohan lah di media sosial. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa harapan kedepannya untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru ini Pak? Harapan, nah, itu pertanyaan agak mirip-mirip harapan dan tujuan ya. Langsung ke intinya deh, Pak. Iya, intinya tuh. Ya. Pertanyaannya sekarang apa beda tujuan dan harapan? Mirip-mirip ya. Nah, tujuan itu secara konkret, harapan itu secara ada unsur abstraknya. Tentu kalau kita berharap kita mau sesuatu yang ideal, ya kita kembalikan kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu turun ke muka bumi? Karena untuk salah satunya yang jahil tadi. Bagaimana yang berubah yang jahil ke fatona tadi ya? Itu harapan yang paling besar. Kalau pakai apa? Pakai judul buku era Kartini apa? Habis gelap, terpilah terang. Itu analognya. Nah, jadi harapan kita seperti itu. Kita memang tidak mungkin merubah apa namanya sebuah peradaban dari peradaban yang sekarang disebut apa, reformasi ya. Nah, peradaban reformasi yang carut marut, amburadul gitu kan. Nah, kita kalaupun kita belum mampu ke sasaran yang ideal, kita kembalikanlah dulu. Misalnya kalau belajar sejarah Muhammadiyah, kita kembalikan dulu ke situasi peradabannya ya. Kalau teknologi pasti sekarang lebih canggih, tapi peradabannya pada saat Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin. Lebih canggih lagi tentu turun lagi ke Kiai Haji Mansur ya. Kalau pendiri itu kan situasinya beda karena di zaman penjajahan. Kalau kita belum bisa meluk-meluk seperti Rasulullah, bisa merubah peradaban dunia, bisa merubah peradaban Pekanbaru Kota aja yang bernuansa Islam ini. Kalau pakai tagline-nya Firdaus Wali Kota Pekanbaru Kota Madani. Kan baru Kota Madani kan? Nah, itu harapan. Namanya juga berharap, ya kan? Nah, dari harapan itulah kita buat tujuan tadi. Nah, bagaimana kita mengkerucutkan harapan itu menjadi tujuan, sehingga kita bisa menyusun strateginya. Strategi apa yang mau kita pakai? Bagaimana mencegah peradaban yang hedonis sekarang? Dulu zaman saya masih kecil, kami kalau nonton film porno itu susah banget itu. Sekarang udah masing-masing punya, ya kan? Betul.
Dulu yang paling keren tuh zaman masih SMP SMA tuh ada video Betamax, ada kodenya tuh kalau porno. Nah, itu susah beredar, susah ditemukan beredar. Ya sekarang tinggal klik-klik aja kebuka ya. Nah, makanya kita lihat sekarang perilaku orang kebanyakan sekarang yang kurang mengamalkan koridor-koridor syariat Islami. Berhubungan suami istri itu sesuatu hal yang biasa. Mulai dari tingkat yang kalau di sosial media itu kita lihat kan, baik yang versi Indonesianya maupun versi luar Indonesia itu bagaimana seorang wanita mengajarkan pelajaran seks secara praktis kepada anak SMP. Itu kan luar biasa jeleknya maksudnya. Kok itu bisa terjadi? Itu kita lihat. Makanya kalau secara tidak sengaja ataupun sengaja kita menemukan pornografi di sosial media itu, terus kita bawa sholat, ya kan? Nah itulah yang kita sebut peradaban. Peradaban kita sekarang ini sangat jauh dari syariat Islam. Coba lihat di antara kolega-kolega mahasiswa, bagaimana perilaku atau peradaban mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Negeri, dan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Masih mending Muhammadiyah ada belajar ke Muhammadiyah. Di UIR juga begitu, ada pelajaran keislamannya. Di UIN memang sudah masuk Islam ya, dari Indri universal. Dalam perilaku itu beda-beda. Yang universal, yang sekuler itu berbeda dengan Universitas Muhammadiyah. Nah, peradaban itu yang mesti kita perbaiki. Nah itu harapannya. Harapan terbesar adalah merubah atau mentransformasikan peradaban dari peradaban sekuler ke peradaban Islam. Kan sekarang di depan mata Piala Dunia Qatar. Piala Dunia itu hanya sebuah alat untuk merubah peradaban. Kan kalau kita baca di sosial media itu baru seminggu 558 orang yang masuk Islam. Nah, itu kan bagian strategi merubah peradaban. Nah, kita di Muhammadiyah ini apa strategi kita? Semestinya, sejatinya usulan perubahan peradaban atau pola peradaban itu datangnya dari kampus Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Riau, mengusulkan kepada pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus ranting. Setelah kami lakukan kajian akademis, studi literatur, mungkin strategi kita merubah peradaban menjadi peradaban yang Islami. Begini bapak-bapak pengurus ranting, cabang, daerah, wilayah. Cobalah kalian nanti di kampus sampaikan kepada rektornya. Betul tak kita ini kaum intelektual yang cerdas, patona? Apa kontribusi kampus UMRI terhadap warga Muhammadiyah? Nah, sekarang saya tantang. Oke lah, sekarang kan baru belajar nih, ya, tentang Muhammadiyah. Yang semester 7 atau bahkan dosen-dosennya atau manajemennya di tingkat dekan, top manajemen wakil rektor dan rektor. Kan ada lembaga pengabdian masyarakat ya, LPM ya. Siapa ketuanya sekarang? Apa kontribusi kita nih ke warga Muhammadiyah dalam berubah peradaban? Ada nggak? Atau sama aja UMRI dengan UNDRI? Tidak ada bedanya UMRI dengan UNDRI.
ya kan? Itu harapan. Apa namanya di kampus itu, di kampus itu ada lembaga dakwah ya? Ada lembaga dakwah? Nggak ada. Ya. Ya. Kampus bekerja sama dengan majelis dakwah, kampus bekerja sama dengan majelis tajdi. Karena kan masyarakat ini lebih percaya kepada kampus daripada orang pintar di luar kampus. Ya? Iya, Pak. Karena kampus itu pabriknya manusia itu. Manusia yang jahilnya menjadi cerdas. Kan dari tidak tahu diproses selama 4 tahun menjadi tahu kan? Cobalah sampaikan kepada manajemen kampusnya, rektornya, wakil rektornya, Pak Doktor ya, gitu kan? Pak Profesor Doktor ya. Apa kontribusi kita Universitas Muhammadiyah Riau untuk merubah peradaban di warga Muhammadiyah yang ada di Riau? Apa kontribusi kita pada warga Muhammadiyah? Kita nih orang cerdas kan gitu. Kalau orang kampus kan tidak cerdas. Orang kampus tidak ingin intelek. Sampaikan kepada rektor dan wakil rektornya. Lembaga pengabdian masyarakat ya. Lembaga pengabdian masyarakatnya itu buatlah rencana kerja kita mau merubah peradaban warga Muhammadiyah itu menjadi betul-betul Muhammadiyah. Berapa banyak warga Muhammadiyah yang tidak Muhammadiyah? Ada nggak warga Muhammadiyah yang pemabuk? Pasti ada ya. Pasti kan. Itu sih yang sederhana aja baru. Sekarang kami nantang kaum intelektual di kampus. Kami tanya, mana dong rumusan dari kampus merubah peradaban warga Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah itu betul-betul Muhammadiyah. Jangan sama aja warga Muhammadiyah dengan warga biasa gitu. Warga Muhammadiyah itu bisa menjadi contoh untuk warga lain. Itu harapan dari itu. Sambung kan? Ada lagi? Ada itu aja. Lebih kurang seperti itu aja pertanyaan kami Pak. Jadi terima kasih Pak sebelumnya Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammadiyah gitu. Ada berapa kelompok? Ini ada 7. 7 ya. 7 kali 7. Sekian wawancara singkat dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.